Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi setelah kita memperoleh hasil analisis, yaitu kalau dengan pendekatan kuantitatif setelah data diolah baik secara statistik manual ataupun menggunakan alat bantu software baik SPSS ataupun yang lainnya. Nah, maka selanjutnya kita akan membuat hasil dan pembahasan. Di mana hasil dan pembahasan ini adalah kita akan membahas untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan dari penelitian. Nah, penulisannya untuk bab 4 itu dibuatkan sub-subnya ya sesuai dengan urutan tujuan dari penelitian. Jadi perhatikan dalam pembuatan hasil penelitian dan pembahasan untuk urutan sub-sub babnya harus memperhatikan pada tujuan penelitian. Karena beragam dalam penentuan tujuan, ada yang tujuan untuk simultan, ya, nomor 1 simultan, kemudian nomor 2 parsial, ada juga kemudian yang parsial terlebih dahulu, yaitu tergantung dari gaya penulisan. Tapi kalau saudara bertanya ke saya mana yang bisa dilakukan oleh saya adalah dari mulai analisis parsial dulu, baru ke analisis simultan. Jadi kalau misalnya kita memiliki rumusan bagaimana pengaruh X terhadap Y, kemudian X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, nah kemudian secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Berarti dalam pembahasan pun berurutan demikian. Ada juga model penelitian yang sebelumnya sudah dibahas, yang kemudian mereka membuat tujuan deskriptif terlebih dahulu. Rumusan deskriptif, tujuan deskriptif, nanti juga ada hipotesis deskriptif. Maka dalam hasil penelitian pun demikian. Pertama mendeskripsikan dulu variabel X1, kemudian variabel X2, variabel X3, selanjutnya baru parsial untuk X1 ke Y, parsial untuk X2 ke Y, baru kemudian simultan X1, X2 terhadap Y. Ya seperti itu. Jadi hasil penelitian dan pembahasan itu harus sinkron dengan rumusan dan tujuan penelitian. Kemudian dalam pembahasan juga akan dibahas secara mendalam sampai menemukan fakta masalah sebagai jawaban atas terjadinya fenomena atau apa yang difenomenakan di bab latar belakang itu akan dijawab dalam hasil dan pembahasan. Sehingga pembahasan itu bukan pembahasan statistik, tapi pembahasan empiris dan teoritis. Sehingga di sana dibahas apa konvergensi dan divergensi dengan penelitian terdahulu atau bagaimana apakah menolak atau memperkuat atau membantahkan teori yang sudah berlaku. Nah, disitulah dibahas dalam pembahasan. Dan pembahasan itu akan bersifat orisinal. Ya. Nah, kemudian dari sifat orisinalnya itu dihasilkanlah suatu pengetahuan baru yang bersifat novelty. Gitu. Kenapa demikian? Ya karena terungkap fakta yang di fenomena itu dipertanyakan. Nah, sekarang dibahas, ya, dijawab dalam hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dalam pembahasan bukan pembahasan statistik, karena di statistiknya sudah dihasil penelitian. Maka kenapa X-nya tinggi, sangat tinggi? Nah, itulah dibahas. Bagaimana kondisi nyatanya? Kalau dalam hasilnya tinggi itu bagaimana, ceritakan kondisi empirisnya. Yang tinggi itu menurut teori yang seperti apa, bagaimana? Nah, itu kemudian diungkapkan. Nah, kalau deskriptif. Nah, kalau kemudian verifikatif, maka dibahas pengaruhnya
besaran pengaruhnya, kemudian linearitas dari pengaruhnya. Nah, di situ akan dibahas. Maka akan membentuk juga silogisme di situ. Sehingga nanti akan dibawa ke dalam kesimpulan. Nah, begitu ya. Hasil olah data deskriptif, ini ada yang deskriptifnya di hasil penelitian diungkapkan tapi tidak dipertanyakan awalnya dalam rumusan dan tujuan. Karena dianggap bahwa setiap kali kita mengungkapkan atau mempertanyakan hubungan variabel, tentunya variabel harus dijelaskan terlebih dahulu. Ada yang berpendapat demikian, tapi ada juga yang memang kemudian detail dalam rumusan dan tujuannya dikemukakan. Creswell itu sudah memberikan contoh, bahkan Sugiono juga untuk yang 2017 di buku metodologi penelitian yang kuantitatif dan mixed method, di situ jelas bahwa ada hipotesis deskriptif. Begitu, sehingga dugaan deskriptifnya dalam hipotesis dijelaskan karena semuanya bisa dianggarkan statistik. Cuma yang diuji nanti bukan dua pihak tapi uji satu pihak. Sehingga kondisi dari variabelnya itu diduga bagaimana, apakah tinggi. Nah, berarti bisa diterima kalau kondisinya lebih dari berapa nanti koefisien korelasi yang dianggap tinggi. Jadi diduga dari koefisien korelasi, ya seperti itu. Nah, untuk deskriptif, ada statistik yang berikan ketentuan bahwa kalau di hasil SPSS, kita tinggal klik deskriptif, kemudian nanti hasil outputnya akan bisa diuraikan dalam statistik itu. Apakah min, standar deviasi, kemudian max, min, ya, dan average atau rata-rata. Nah, di situ dapat dilihat dalam tabel outputnya. Ataupun dalam perhitungan statistik yang menggunakan kalkulasi, perhitungan manual, maka akan dicarikan atau dihitung rata-rata dari pernyataan. Kalau menggunakan kuesioner berarti rata-rata dari pernyataan responden. Ya, atau kalau datanya data sekunder ya dari rata-rata data atau jumlah total ya dan sebagainya. Itulah deskriptif. Kemudian bisa dibuatkan grafik, ya, tabel ataupun visual data yang memang bisa dibuatkan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian hasil olah data inferensial. Jadi kalau inferensial itu sudah meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji T atau uji F. Ya, sampai dengan uji regresi baik secara sederhana maupun berganda atau multiple regression, ya, multiple correlation, atau secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini perbedaannya. Kalau sampai multiple regresi, multiple korelasi berarti di situ hanya menguji simultan. Jadi parsial dan simultan. Tapi kalau langsung dan tidak langsung di sini harus menggunakan persamaan, ya, atau struktural equational modeling. Jadi model persamaan struktural, ya, atau sering yang didengar oleh kita adalah SEM. Tapi banyak software yang bisa membantu peneliti untuk bisa memberikan output sehingga nanti peneliti tinggal membaca output. Jadi hasil output dari SPSS salah satu contoh. Nah, itu kemudian dilampirkan hasil SPSS-nya, tapi yang dimasukkan ke dalam hasil penelitian adalah dibuatkan tabel baru. Ya, seperti itu yang baku dilakukan di perguruan tinggi masing-masing. Jadi hasil regresi, hasil koefisien korelasi, hasil koefisien determinasi di hasil penelitian itu adalah hasil dari output SPSS yang dilampirkan. Jadi output SPSS-nya dilampirkan,
nanti ke hasil penelitian dibuat kembali tabel yang baku gitu ya. Nah, sampai kemudian ada hasil uji T dan uji F. Nah, uji T dan uji F itu adalah uji keberartian sampel ke populasi atau hipotesis yang dibuat oleh kita sebelumnya di bab 2 apakah ditolak atau diterima. Nah, itu sinkronisasi dengan bab 3 karena di bab 3 akan dibuatkan mengenai statistik hipotesisnya gitu ya. Dan di hasil penelitian kita masukkan atas uji yang dibuat di bab 3, misalnya untuk uji T ya, diduga H0 itu ya tidak sama dengan H0 tidak sama dengan 0, berarti tidak terdapat pengaruh. Ya, kemudian H alternatifnya adalah, mohon maaf ya, terbalik. Untuk uji T hipotesis 0 itu sama dengan 0, ya, berarti tidak terdapat pengaruh. Nah, kemudian kalau alternatifnya tidak sama dengan 0, terdapat pengaruh. Nah, jika hasil T hitung, ya dilihat dari hasil output kalau yang di SPSS, ya, yang setelah dibahas di bab sebelumnya, itu lebih besar daripada T tabel, berarti dugaan atau hipotesis diterima. Yaitu dugaan atau hipotesis yang dimaksud adalah apa? Yaitu menghipotesis penelitian sampel untuk seluruh populasinya. Nah, sehingga hasil penelitian kita itu bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi. Nah, yang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah jika kita tidak menggunakan sampel populasi bagaimana? Ya, disinilah banyak masih debatable. Apakah kemudian tetap diuji atau tidak diuji? Makanya dari awal biasanya peneliti ada yang kemudian memperketat dalam penelitiannya. Kalau inferensial itu sampai uji signifikansi, tentunya harus membedakan antara jumlah populasi dengan jumlah sampelnya. Sehingga penelitiannya disebut dengan penelitian sampel. Itu ya. Nah, baru dan ada juga yang memberikan penjelasan sampelnya juga harus probability untuk inferensial. Ya, ada yang lebih ketat dalam penelitiannya. Ya, seperti itu. Kemudian interpretasi hasil penelitian kuantitatif berarti bahwa peneliti menarik kesimpulan dari hasil untuk pertanyaan penelitian. Gitu. Jadi interpretasinya dari hasil penelitian itu peneliti menarik kesimpulan dari hasil untuk pertanyaan penelitian. Nah, hasil penelitian itu tadi kembali akan menjawab rumusan dan tujuan dari penelitian dan hipotesis. Nah, hipotesis dibuktikan. Dan jika hipotesis dan hasil penelitian terbukti atau teruji, ya, maka kemudian dalam pembahasan ya, dibahas secara empirisnya. X berpengaruh bahkan dengan arah hubungan dan pengaruhnya disebutkan misalnya X berpengaruh positif terhadap Y. Nah, di empirisnya bagaimana? Dijelaskan bahwa X berpengaruh terhadap Y itu atau Y itu dipengaruhi oleh X itu dan pengaruhnya itu linear positif gitu ya. Misal salah satu contoh, jika X naik maka Y akan naik, berarti itu sedang menjelaskan kondisi hubungan positif gitu. Jika X turun maka Y naik, itu berarti sedang menjelaskan kondisi pengaruh yang berlawanan, tidak searah. Nah, seperti itu. Dugaan hasil jawaban itu kan dari dugaan hipotesis sebelumnya, maka di hipotesis itu adalah harus berbasis pada kajian teoritis.
Sehingga dugaan kita berdasar. Dari mana dugaan kita itu? Ya dugaan atas kajian pustaka atau kajian teoritis dan penelitian terdahulu bahwa hubungan variabelnya ya, diduga demikian. Nah, sehingga kemudian dibuktikan apabila ternyata terbukti dari hasil ujinya, maka kemudian dijelaskan dalam pembahasan. Seperti itu. Nah, salah satu contoh untuk hasil penelitian ini tidak terbatas pada apa yang digambarkan saja, mungkin nanti banyak perkembangan di perguruan tinggi dan ini biasanya peneliti barometernya adalah buku panduan. Silahkan dilihat di buku panduan perguruan tinggi masing-masing. Hasil penelitian biasanya menggambarkan ya, untuk objek penelitian gambaran umumnya. Kemudian kalau yang menggunakan responden untuk kuantitatifnya, karakteristik responden. Kemudian deskripsi variabel yang diteliti atau disebut dengan hasil penelitian deskriptif. Kemudian hasil pengujian hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah biasanya hasil penelitian inferensial. Begitu. Jadi deskriptif dulu, kemudian inferensial. Nah, baru kemudian setelah hasil penelitian, ya di situ adalah pool banyak data, fakta yang diperoleh dari hasil sebelumnya dalam pengambilan data. Diolah, kemudian dianalisis hasilnya di hasil penelitian di situ. Nah, kemudian subbab di bab 4, 42-nya baru pembahasan. Nah, ini sudah tadi dikemukakan pembahasan baik secara teoritis maupun pembahasan secara empiris. Untuk selanjutnya disintesiskan dengan hasil penelitian terdahulu untuk mencari konvergensi dan divergensinya. Gitu. Sehingga di bab atau di paragraf pembahasan itu biasanya ada pembahasan dengan penelitian terdahulu dibandingkan. Apakah hasil penelitian kita tuh memperkuat penelitian sebelumnya atau memperlemah. Kemudian menyokong keberlakuan suatu teori atau memodifikasi atau bahkan menggugurkan teori yang ada. Penelitian kita itu makanya di penelitian itu ada lagi pembahasan dengan teori, baik teori hubungan variabel ataupun teori variabel untuk yang deskriptif. Gitu. Jadi di pembahasan itu bukan membahas statistik di bab hasil. Itu karena hasil statistik itu sudah dibuatkan tabel, diuraikan, setelah tabel di hasil penelitian. Jadi di pembahasan ini membandingkan dengan penelitian terdahulu. Yang penelitian terdahulu yang mana yang sudah dimasukkan dalam bab 2. Gitu. Sehingga di bab 2 sebaiknya hasil kajian penelitian terdahulu itu diuraikan masalahnya, tujuannya, metodenya, hasilnya bagaimana. Nah, sehingga pada saat kita ya bahas atau bandingkan mencari konvergensi divergensi dengan penelitian itu mudah karena sudah ada di bab 2 sebelumnya. Ya, seperti itu. Sehingga kalau penelitian terdahulu hasilnya negatif, kita hasilnya positif, berarti kita memperlemah, tidak menyokong atau tidak mendukung. Ya. Apakah kemudian teorinya bagaimana dalam tataran hipotesis? Apakah sesuai dengan teori sesuai dengan hasil penelitian kita atau hasil penelitian terdahulu? Nah, berarti kalau kita berbeda dengan penelitian terdahulu dan kita kemudian membantahkan teori, ya begitu. Hasil pembahasan kita, maka di empirisnya bagaimana dikemukakan. Gitu. Ya, seperti itu cara membuat pembahasan.
Nah, untuk kesimpulan, ini sebagai bab terakhir dalam laporan penelitian, sehingga temuan penelitian diringkas dan saran untuk studi lebih lanjut juga dibuatkan. Jadi di samping simpulan untuk hasil penelitian, kemudian nanti kita membuat saran boleh lebih banyak dari simpulan, karena ada minimal satu tambahan, yaitu untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian berikutnya. Ya. Kemudian jawaban dari penelitian atau solusi dari masalah ini sebagai bagian dari kesimpulan. Kemudian solusinya itu ada di saran. Jadi jawaban atas pertanyaan penelitian ada di simpulan, kemudian solusinya ada di saran. Nah, maka ketentuan dalam membuat simpulan dan saran itu pertama harus mampu menyajikan ulang gagasan utama penelitian. Gagasan utama itu biasanya di tujuan, rumusan tujuan penelitian. Berarti hasil penelitian pembahasan, kesimpulan dan saran itu akan merujuk ke tujuan, ke rumusan tujuan, hipotesis penelitian. Begitu. Sehingga dalam pembahasan atau dalam pengarahan pembimbing biasanya disarankan untuk sinkronisasi antara rumusan, tujuan, hipotesis, ya. Di bab 3 metode yang digunakan, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Itu benang merahnya harus ada. Ya, seperti itu. Kemudian interpretasi temuan berdasarkan pertanyaan penelitian, diinterpretasikan, diuraikan. Kemudian usulan penjelasan tentang temuan. Biasanya termasuk informasi tentang temuan yang bertentangan dengan harapan. Juga diungkapkan dalam kesimpulan. Ya, biasanya di kesimpulan juga mengungkapkan kenyataan yang ada, ya, baik yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan harapan peneliti, sehingga tidak ada hasil penelitian yang salah, begitu ya. Walaupun misalnya hasil penelitian adalah tidak menyokong teori atau hasil penelitian tidak memperkuat penelitian yang sebelumnya, karena bisa saja itu adalah sebagai penelitian yang berbeda ruas lingkup dan batas waktu, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tapi selama ini ya tidak apa-apa, karena itu memang kenyataannya hasil penelitiannya demikian, dan peneliti tidak harus merasa bersalah karena nyatanya seperti itu. Tinggal kita mencari penyebab tidak kesesuaian dengan harapan, ya, seperti itu. Karena kadang-kadang dugaan awal dalam fenomena seringkali tidak sesuai dengan hasil, karena di fenomena jenis data yang ditemukan berbeda dengan di hasil penelitian dan pembahasan. Tentunya perbedaan itu juga bisa mengakibatkan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bertentangan dengan harapan. Dan ini semua juga adalah keterbatasan dari penelitian. Nah, disitulah dikemukakan, makanya biasanya peneliti mereka membuatkan saran untuk penelitian berikutnya. Dari hasil yang kemudian tidak sesuai dengan harapan itu diungkapkan juga kenapa. Karena keterbatasannya apa, dari sisi apanya. Ya, seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa penelitian yang tidak sesuai dengan harapan, penelitian yang tidak bisa menjawab hipotesis, maka penelitian itu salah. Tidak. Ya. Karena demikian hasil penelitiannya. Cuma mungkin yang lebih harus hati-hati dari peneliti adalah bagaimana memperoleh data, bagaimana mengolah data. Jika memperoleh data sudah sesuai dengan ketentuan dari perolehan data dan analisis data, ya, itu sudah benar sesuai ketentuan dan hasilnya adalah
tidak sesuai harapan, ya, maka bisa tetap dipertahankan begitu. Tinggal kita harus menganalisis kenapa tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu ada keterbatasan apa yang tidak sehingga tidak mencapai harapan. Nah, seperti itu. Jadi misal dalam hipotesis itu positif. Ini kan banyak dari hasil penelitiannya. Kemudian di hasil penelitian ternyata negatif arah hubungan dan tidak secara teori juga positif. Nah, berarti apa yang kemudian salah? Apakah keterbatasan data, ya, atau keterbatasan luas lingkup? Nah, sehingga sarannya berarti saran untuk penelitian berikutnya memperluas wilayah penelitian. Kalau data ya memperluas jumlah data. Juga perhatikan di dalam ketentuan uji hipotesis tadi. Ada kemungkinan sampel tidak memenuhi populasi. Sehingga bisa terjadi hubungannya positif, kemudian pengaruhnya ya masih ada walaupun rendah atau sedang, tapi hipotesisnya tidak diterima. Mungkin saja dalam penentuan sampel populasi yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal. Nah, itu jadi banyak faktor. Nah, itulah bisa dikemukakan keterbatasan penelitian itu. Gitu, ya. Jadi kejujuran peneliti atas penelitian itu bisa dituangkan dalam saran untuk penelitian berikutnya. Nah, itu udah saran karena keterbatasan penelitian. Sehingga nanti peneliti berikutnya bisa memperbaiki kondisi yang ada. Nah, simpulan ini menyimpulkan hasil pembahasan di bab 4, mengungkapkan temuan-temuan dan fakta masalah dan penyebab masalah, sehingga menjawab fenomena yang diungkap di bab 1. Ya, tadi harus sinkron antara rumusan, tujuan, hipotesis, metode, hasil, pembahasan, simpulan, saran, gitu ya. Cuma saran bisa lebih dari simpulan. Jadi kalau rumusan ada 5, tujuan ada 5, hipotesis ada 5, hasil penelitian ada 5, pembahasan juga ada 5, simpulan ada 5, saran bisa 6. Ya, seperti itu. Karena simpulan cenderung bersifat kualitatif. Jadi simpulan itu bukan simpulan statistik, tapi simpulan yang bersifat kualitatif. Walaupun hasil adalah hasil statistik, tapi yang disimpulan jangan simpulan statistik, tapi yang bersifat kualitatifnya. Misalnya hasil korelasinya apa? Sedang, rendah, tinggi. Koefisien determinasinya bagaimana? Kuat, lemah, sedang, atau arahnya gimana, positif atau negatif, itu yang diungkapkan. Positif gitu, berpengaruh positif, dan tidak usah memasukkan angka karena angka sudah di dalam hasil penelitian. Dan ketentuan kualitatif itu kan sudah banyak pakem-pakemnya, sudah ketentuan-ketentuannya. Ya, misalnya berdasarkan tabel di buku Subiono gitu ya, atau berdasarkan hasil interpolasi, atau ya berdasarkan hasil perhitungan di sebelumnya. Ya, sehingga simpulan hanya bersifat kualitatif. Nah, di sini ya kembali lagi saya ungkapkan bahwa simpulan harus konsisten dengan rumusan masalah, hipotesis, hasil pengujian hipotesis. Tapi bukan simpulan statistik. Ya, kenapa diulang-ulang ini? Supaya tidak terjadi, karena masih banyak peneliti itu di simpulan itu memasukkan angka-angka statistik. Simpulan bukan
merupakan ringkasan atau intisari, tapi merupakan kaitan logis dari berpikir deduktif ke arah generalisasi. Jadi kesimpulan itu bukan intisari atau ringkasan dari bab, tapi ini kaitan logis dari konsep berpikir deduktif tadi, menjawab rumusan tujuan dan hipotesis, begitu, sehingga kesimpulan dibuat secara simple, efektif, gunakan bahasa yang efektif gitu. Jadi tidak terlalu panjang, tapi juga bisa menunjukkan kaitan logis antara konsep berpikir deduktif ke generalisasi gitu ya. Jadi bahasan dari hipotesis gitu ya, misalnya di hipotesis terdapat pengaruh X terhadap Y. Ada juga yang kemudian arahnya sudah ditentukan dalam hipotesis, terdapat pengaruh positif. Nah, maka disimpulan pun ya, keterkaitan logisnya adalah terdapat pengaruh, bagaimana hasilnya, positif gitu ya, berarti terdapat pengaruh positif ya, X terhadap Y dalam hal ini dapat terlihat dalam gambaran ya, gambarannya diungkapkan tapi hanya keterkaitan logis saja. Artinya ada yang juga dengan mendefinisikan artinya gitu ya. Artinya jika X naik, nah itu kan keterkaitan logis hasil penelitian ya. Itu hasil penelitian regresi. Arahnya yang misalnya positif atau dugaannya jika naik maka naik, dan seperti itu. Jadi cukup kaitan logisnya aja, gak usah terlalu panjang diuraikan ya, karena bukan intisari, bukan ringkasan dari bab kesimpulan dalam skripsi, tesis, dan disertasi itu. Nah, saran harus sesuai dengan kesimpulan. Jadi saran itu berdasarkan kesimpulan dan dapat dilakukan atau dioperasionalisasikan dalam dunia praktisnya. Jadi bukan saran yang tidak bisa dilakukan, yang sulit dilakukan ya. Atau bahkan hanya berandai-andai saja ya peneliti. Jadi betul-betul peneliti harus mampu buat saran yang bisa dilakukan oleh tempat penelitian. Nah, saran harus memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang lebih mendalam dan lebih luas. Tadi saran untuk penelitian. Sehingga saran itu kalau kesimpulannya ada 5, sarannya ada 5, sarannya bisa jadi 6, mohon maaf ya, sarannya bisa jadi 6 karena ditambah dengan saran untuk penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya jika melakukan penelitian kualitatif, ya perbedaannya di hasil penelitiannya dan pembahasannya. Urutan hasil penelitian pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian membuat interpretasi dari apa yang peneliti temukan, lihat dan dengar dan pahami. Karena dari misalnya analisis triangulasi, dari wawancara, dari observasi, ya, kemudian dari data dokumentasi. Nah, itu diinterpretasikan dari hasil matrik, wawancara, kemudian hasil uraian dari data ya. Nah, itu kemudian peneliti harus menganalisis, memahami, dan kemudian nanti diuraikan, membuat interpretasi dilihat dari tujuan dan rumusan penelitiannya. Begitu. Jadi tetap walaupun kualitatif, yang menjadi barometer adalah rumusan tujuan penelitian. Nah, kemudian penafsiran para peneliti tidak dapat dipisahkan dari latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman si peneliti sebelumnya. Makanya peneliti itu sebagai
barometer kesuksesan dari si penelitian kualitatif. Makanya banyak pembimbing yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif itu sulit karena si peneliti adalah kunci dari keberhasilan penelitian. Jadi kalau penelitinya dangkal pengetahuannya, maka hasil penelitiannya pun tidak akan mendalam. Begitu ya, dangkal juga. Sehingga penelitian kualitatif itu betul-betul harus di bidangnya atau expert di orang-orang yang memang expert begitu. Nah, untuk tesis ataupun skripsi, disertasi yang kualitatif ya dianggap bahwa peneliti itu adalah expert di bidangnya. Berarti harus betul-betul mereka memahami konsep konteksnya, gitu ya. Sehingga betul-betul melekat bidang keilmuan itu pada jiwanya si peneliti. Ya, seperti melihat konstruksi pandangan dunia terwujud dalam studi fenomenologi, ya, kemudian etnografi, ya, grounding theory, nah, itu case study. Nah, itu betul-betul harus mendalam, yaitu wujud dari penelitian itu diuraikan dalam jenis penelitian-penelitian yang memang ada. Jadi ada jenis atau desain penelitian di kualitatif. Beda jenisnya, beda pendekatan tentunya. Nah, makanya peneliti kualitatif juga tidak berarti hanya asal menarasikan, karena konstruksi atau sistematika atau bangunan dari penelitian itu di kualitatif ya setiap jenisnya berbeda. Contoh misalnya yang sering dilakukan di penelitian ilmu manajemen adalah grounding teori atau grounding teori dan case study. Itu memiliki perbedaan pendekatan. Kalau grounding teori, mereka pendekatannya kepada teori-teori, berarti lebih menonjolkan mengenai studi literaturnya dalam pembahasan, dalam hasil penelitian dan pembahasannya. Tapi kalau case study, nah dia lebih menonjolkan kepada penguraian kasus-kasusnya, memperdalam tentang kasusnya, kasus yang di fenomenanya itu sangat menarik itu kemudian digali kasus itu sampai mendalam, sehingga informasi dari fakta data itu terungkap dengan jelas. Ya, gitu. Ya seperti itu, ini salah satu contoh untuk bahasan fenomenologi, etnografis dan bibliografis itu kan jarang sekali ya untuk studi di ilmu manajemen. Nanti mungkin bisa dilakukan di ilmu-ilmu sosial lainnya. Ya, mungkin demikian untuk pertemuan kali ini. Akan kita lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share materi ya, biar bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan. Demikian dan mohon maaf jika dalam penyajiannya kurang berkenan dan tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dari penyaji. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.